lewat di depan gerbang Kementerian Pendidikan itu. Ada spanduk besar di situ. Tagline dari Hari Guru. Bunyinya begini, verbatimnya saya kutip. Guru penggerak Indonesia maju. Guru penggerak Indonesia maju. Indonesia maju itu tagline Presiden Jokowi. Jadi guru penggerak Indonesia maju. Tagline kita di sini adalah derita guru. Jadi bagaimana mungkin orang yang menderita mau memajukan Indonesia? Jadi dari awal ada kekacauan paradigma dalam cara kita berpikir. Kita hanya ingin promosikan spanduk, tapi konsekuensinya kita tidak mau ikuti. Kalau saya lanjutkan lagi logikanya, saya periksa aja logikanya itu. Guru penggerak Indonesia maju. Yang menggerakkan guru siapa? Dengan ekonomi 5% apa yang ingin digerakkan? Bahkan guru menanggung kegagalan dari ekonomi yang tidak tumbuh. Jadi dari segi logika aja udah kacau cara kita merumuskan soal dan cara kita memotret persoalan. Apalagi kalau saya lanjutkan kritisisme ini. Guru penggerak kemajuan Indonesia. Guru penggerak Indonesia maju. Indonesia maju itu adalah fungsi dari sukses Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian, Departemen Pariwisata. Jadi guru adalah penggerak departemen, 3 departemen itu. Kalau begitu Menteri Pendidikan harus menjadi super minister untuk mengatur 3 departemen itu. Kan itu logikanya kan. Jadi kita mau menghormati guru dengan membohongi alam pikiran sendiri itu. Seolah-olah dengan mengatakan guru penggerak Indonesia maju, maka akan ada energi turun dari langit untuk menggerakkan guru agar supaya berpacu menempuh Indonesia maju. Dipacu dengan 5%. Bahkan 5% itu semua negara di dunia dalam 1 minggu ini mengutuk data statistik Indonesia. Bloomberg masih bicara itu, Australia kemudian bicara, New York Times bicara bahwa bohong Indonesia tumbuh 5%. Itu pasti dipalsukan data BPS-nya. Yes, kita baca di mana-mana itu. Jadi saya memulai dengan semacam pertimbangan akal sehat supaya kita bisa dudukkan problem ini sehingga kita tidak masuk di dalam jargonisme. Ya, saya senang karena PKS selalu mampu untuk mencari isu yang paling strategis bagi bangsa ini. Semacam PKS itu partai kehendak semesta. Jadi kita mau bayangkan masa depan tapi dengan memori kolektif yang buruk. Kalau saya katakan bahwa oke, apa yang akan menggerakkan guru? Tentu adalah ide tentang Indonesia maju. Jadi ada circular error di dalam logika itu. Guru penggerak Indonesia maju, tapi untuk menggerakkan guru, ide Indonesia maju itu harus jernih dulu. Kalau saya tanya misalnya pada pemerintah, apa itu Indonesia maju itu? Tidak ada jawaban kecuali adalah ini yang akan kita capai. Infrastruktur, SDM. Iya, tapi itu adalah semua bangsa juga berpikir begitu. Apa kaitannya Indonesia maju dengan filosofi pendidikan Indonesia? Di Prancis filosofinya jelas. Setiap guru, setiap anak didik dari SD diajarkan 3 prinsip dasar dari revolusi Prancis. Egalité, fraternité, liberté. Kesetaraan, egalité, fraternité, persaudaraan, liberté, kebebasan itu.
Amerika filosofinya berbeda. Di Amerika anything goes. Filosofinya cuma satu, yaitu kebebasan orang untuk mencapai kehendaknya sendiri. Amerika nggak pernah mengalami revolusi sosial seperti Prancis. Prancis menumbangkan feodalisme, dan karena itu dia mengerti apa itu demokrasi. Amerika adalah bangsa yang berdiri karena didatangi oleh imigran. Nggak ada orang asli Indonesia. Orang Prancis ada yang asli. Amerika adalah bangsa imigran, sehingga nggak mungkin ada semacam politik identitas di Amerika. Karena orang Italia merasa sama haknya dengan orang Meksiko sama haknya dengan orang Indonesia, sama-sama haknya dengan orang Afrika, dan semua boleh jadi presiden itu. Ada mimpi kebebasan di situ. Saya balik pada Indonesia, apa filosofinya tuh? Pak Menteri mengatakan filosofi adalah apa yang diminta oleh Pak Presiden, yaitu link and match. Apa itu? Itu bukan filosofi, itu metode. Berapa tahun yang lalu ada demo guru honorer di depan Istana Merdeka. Berhari-hari Presiden bertanya, ada berapa guru yang demo di depan Istana? Ajudannya bilang, banyak Pak, kalau begitu kita jangan keluar dulu. Jadi passion seorang pemimpin terhadap problem itu yang menentukan masa depan. Kalau guru-guru kita setiap pagi mendengarkan pidato presiden yang memberi harapan, politics of hope, mungkin kita percaya tentang Indonesia maju. Kalau presiden bisa mengajak anak SD untuk berpikir dialektik, mungkin kita punya harapan tentang pendidikan. Tapi setiap kali presiden bertemu dengan guru dan anak SD, yang diucapkan adalah nama-nama ikan. Gak ada dialektika. Saya bayangkan misalnya presiden mengatakan, nah saya presiden Republik Indonesia, saya ingin bertanya tentang ikan. Lalu si guru, muridnya bilang, pasti soal nama-nama ikan Pak. Bukan, saya mau bertanya mengapa ikan tidak bisa manjat pohon. Anak itu terbuka pikirannya untuk menguji, dan dia cari di internet, apa keterangan chemistry sehingga ikan tidak bisa manjat pohon. Cebong bisa. Ya anak itu mungkin bertanya begitu, tapi cebong juga nggak bisa Pak. Lalu terjadi debat antara presiden dan si anak. Anak buka Google, dia cari tahu. Oh ternyata ada gaya kohesi, sehingga ikan tidak mungkin. Kenapa cicak bisa? Ada gaya kohesi. Karena itu pelajaran kimia dasar kohesi diajarkan di tingkat SD dalam bentuk yang paling mikro, supaya anak bisa dilatih untuk berpikir gravitasi plus kohesi lebih besar kohesi, karena itu ikan bisa manjat pohon. Jadi rumus itu datang dengan sendirinya karena ada dialektika antara presiden sebagai guru tertinggi dengan anak SD sebagai murid yang ingin belajar. Kalau semua hafal nama-nama ikan, si anak itu bilang gampang betul lulus dari SD, cukup dengan menghafal nama-nama ikan. Jadi sekali lagi kita ada di dalam keadaan itu, krisis cara berpikir itu. Bahkan itu terjadi sampai di tingkat universitas, mahasiswa, dosen itu. Berapa waktu lalu saya kasih kuliah umum di satu universitas, dekannya tanya, Pak Rocky, kan udah jam 2, Pak Rocky udah makan belum? Saya bilang, saya belum makan Pak. Kalau begitu kita cari makan dulu Pak, Bapak pasti lapar. Lalu saya bilang, Anda bertanya saya sudah makan atau belum makan, bukan bertanya lapar atau tidak. Jadi dianggap kalau saya bilang saya belum makan, maka saya lapar. Justru karena saya kenyang, maka saya belum makan. That's the logic. Jadi soal simpel semacam itu terjadi karena kita mau seolah-olah bersifat sopan santun, bertanya sudah makan atau belum. Kenapa nggak tanya lapar apa enggak itu? Itu lebih telak. Saudara lapar atau tidak? Kalau lapar mari kita pergi makan. Saudara sudah makan atau belum makan? Saya belum makan. Berarti saudara lapar? Enggak, justru saya kenyang. Maka saya belum makan.
Dan logika ini yang mesti diajarkan, cara berpikir semacam itu. Jadi sekarang saya dengar dari Kementerian Pak Wisnu menerangkan tentang beban anggaran yang memang tidak cukup itu. Karena kita memang bayangkan, oke, di Sudirman sana 800 meter dari sini, di Kemendikbud itu ada 500 triliun. Enggak, memang. Kita juga tahu itu. Tapi yang lebih penting adalah anggaran itu mau dialirkan di dalam kurikulum yang mana. Anggaran itu mau diinvestasikan di dalam ide apa itu. Ya kita 20%. Anggaran kita masuk dalam fungsi pendidikan. Vietnam juga lakukan hal yang kira-kira sama. Tapi Vietnam jadi nomor 4 dari atas kualitasnya, kita nomor 4 dari bawah. Ada problem berarti ketika anggaran itu disuntikkan ke dalam sistem pendidikan. Mesir bahkan dulu pernah menginvestasikan separuh 50% dari APBN-nya ke dalam pendidikan dan gagal. Jadi bukan jumlah uang yang diinvestasikan, tapi ide apa yang akan dirawat dengan uang sebesar itu. Logics, cara berpikir itu. Pedagogi itu yang mesti diselundupkan melalui kemampuan guru. Lalu kita dengar bahwa guru-guru akan diberi pendidikan. Bukan, guru itu dikasih uang dulu lebih banyak supaya dia bisa beli bensin untuk pergi ke tempat pendidikan barunya. Itu logikanya. Jadi disiapkan pendidikan guru, tapi ya, si guru mending saya nggak belajar daripada saya nggak bisa biayai balita dia. Sama seperti belum ini saya kasih kuliah di Bau-Bau, di Kendari ujung sana tuh. Mahasiswanya datang ke saya, dia bilang, semester depan saya berhenti kuliah Pak. Kenapa? Karena saya harus punya uang 50.000 rupiah per hari supaya saya bisa bertahan. Jadi dia menunda kuliah 2 semester hanya untuk dapat 50.000 rupiah. Jadi kenyataan ini memperlihatkan bahwa mestinya ada guiding ideas di depan yang timbul dari keyakinan kita bahwa presiden akan menuntun kita pergi pada politics of hope. Tapi di belakang kita ada politics of memory yang menghambat kita untuk percaya. Karena bahasa yang keluar selama ini bukan bahasa-bahasa pedagogi, yang adalah bahasa-bahasa yang mengancam. Kalian radikal. NKRI harga mati. 2 menit lagi, Pak Rocky. Jadi dalam 2 menit ini saya ingin kita bicara hal yang lebih makroskopis untuk membaca masa depan kita. Dalam 2 menit ini saya ingin perlihatkan bahwa dunia ada 20 negara yang mengalami krisis karena soal pendidikan, soal pengangguran, soal transportasi, dan demo di mana-mana itu. Nah, dari 20 negara itu, seluruh problem di 20 negara itu ada di Indonesia hari ini. Itu soalnya. Dan kita mesti bicara itu di Hari Guru dengan menganggap bahwa rahim bangsa ini ditentukan oleh sehatnya guru. Guru adalah rahim bangsa. Saya terima kasih sekali lagi karena kita bisa bercakap-cakap di sini, dan saya ingin pastikan bahwa pendidikan kita diukur berdasarkan kemampuan kita untuk membaca masa depan dengan alam pikiran. Masa depan hanya bisa ditempuh dengan jalan pikiran, bukan dengan jalan tol. Terima kasih.